Pernah tidak kayak kalian pengen punya sepatu sekolah, tapi tidak Belum kesampaian karena terwujud. bapak mama tidak mampu? Pengalaman saya masih SD. Kan ke sekolah yang hari Jumat kan harus pakai seragam pramuka. Heeh. Terus saya tidak ada seragam pramuka, hanya pakai yang merah putih saja. Jadi pulang ini harus menangis minta di orang tua. Kenapa saya pengen melakukan ini? Kenapa saya pengen mengajak kalian? Karena kita tidak tahu. Dari sekian 500 anak itu bisa jadi ada bupati di situ. Dari sekian 500 anak itu bisa jadi ada tentara, polisi, dokter, orang-orang hebat, pengusaha di situ. Nah, karena kita ini pernah merasakan kebaikan orang, kita harus bisa tularkan kebaikan itu buat adik-adik di sini. Kita perkenalkan dulu dari sebelah sana, namanya siapa? Saya Franz. Terus Nama saya Ima. Nama saya Elis. kami hendak menolong anak-anak di kampung sini dan beberapa anak lain lagi di tempat lain. Kita pengen menolong 500 anak di NTT, khususnya di bagian Kabupaten Belu. Karena kami melihat anak-anak di sini ini kalau ke sekolah itu sebagian besar tidak menggunakan alas kaki. Syukur-syukur punya sendal yang baik, bagus. Bahkan kalau pakai sendal pun ada ya, mereka pakai sendal itu yang sudah putus dipakai paku. Ya, saya yakin kalian juga pernah mengalami itu. Pernah. Betul tidak? Saya mau bertanya ke kalian, ya satu-satu. Kenapa kalian mau terlibat dalam campaign ini untuk menolong 500 anak? Bisa mulai dari Franz dulu. Ya, kenapa saya pengen sekali membantu karena hal yang tadi sudah diceritakan saya juga pernah alami ke sekolah. Pengalamannya itu seperti apa tuh? Ke sekolah tanpa alas kaki. Sebelum tamat lah itu dari SD pernah masih tinggal sama orang tua dan dari saya punya hati saya pengen membantu karena sebelumnya saya juga sudah ditolong. Jadi kenapa tidak menutup kemungkinan saya juga mau menolong orang lain. Saya pengen sekali membantu anak-anak di sini karena sudah dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang pergi ke sekolah tidak memakai alas kaki, ada yang cuman pegang bukunya saja. Iya. Untuk saya sendiri pernah juga mengalami seperti itu waktu kadang ke sekolah tidak memakai alas kaki. Terus tas juga nggak punya. Pengen menolong anak yang kurang mampu. Rata-rata sih di sini anak-anak kurang mampu. Alasan saya melibatkan kalian adalah satu, saya sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini di tempat kerja saya yang dulu. Alasan yang berikutnya adalah saya keliling beberapa tempat di Indonesia ini menolong anak-anak di tempat lain. Tapi di dalam hati saya itu timbul pertanyaan, kenapa saya tidak bisa menolong anak-anak di kampung saya? Padahal di kampung saya sendiri banyak anak-anak yang membutuhkan sentuhan tangan, uluran tangan dari kita sendiri. Nah, saya yakin kalau kita mau menolong pakai uang kita, saya yakin kita tidak mampu. Karena kita sendiri juga memiliki keterbatasan. Tapi kita punya hati. Kita punya hati yang bisa menolong adik-adik di sini. Target kita adalah menolong 500 anak. Nah, dengan jumlah dana itu tidak main-main. 125 juta. Syukurnya kita punya orang-orang, teman-teman yang murah hati mau menolong tanpa memihak siapapun. Perlu teman-teman tahu juga adalah jumlah dana di sini itu sudah mencapai hampir mencapai 24 juta. Nah, target kita itu adalah 125 juta. Artinya baru sekian persen. Nah, kalau emang di akhir campaign kita adalah tidak mencapai ya kita harus putar otak lagi. Kita harus putar otak lagi. Kalau mungkin kita kurangi jumlah anak,
Tapi saya berharap sih jangan terjadi. Apa yang kalian lihat di kampung ini tentang anak-anak di sini itu? Yang kalian lihat, menurut kalian itu kayak gimana? Seperti yang saya lihat ya, itu sebenarnya kebutuhan anak-anak itu terlalu banyak, jadi dari yang banyak itu kita sulit untuk menolong semua, tapi ya kita harus lebih fokus ke pendidikan. Tahulah Indonesia Timur pendidikannya itu bagaimana. Ya. Jadi kita sehingga mau membantu melalui seperti yang tadi sudah dijelaskan, punya kesusahan di alas kaki dan tas untuk menyimpan buku. Nah, itu yang dilihat dari segi pendidikan dulu. Ya. Yang kalian lihat di mayoritas di keluarga anak-anak di sini tuh bagaimana? Untuk makan, minum itu bagaimana? Kalau yang seperti kita lihat di kampung ini sendiri, kan semuanya bertani. Bertanya. Iya, bertani. Jadi untuk makan minum itu kan kebanyakan kan dari kebun. Jadi kalau ada seperti yang bisa dijual, berarti pergi ke pasar, jual di pasar, baru bisa beli kembali makanan, baru bisa makan di rumah. Kalau yang anak-anak kecil kan susah juga makan kayak singkong, apa yang di kebun itu mereka susah juga untuk makan. Jadi dari hasil bumi itu pergi jual ke pasar untuk beli kembali beras, baru bisa makan. Kadang satu hari juga makan satu kali. Ada yang Kira-kira kalian punya pengalaman sendiri tidak nih? Saya mau pengen dengar pengalaman kalian. Pernah tidak kayak kalian pengen punya sepatu sekolah, tapi tidak kesampaian terwujud. karena bapak mama tidak mampu? Tentunya kalau saya pernah. Ya, semua pasti pernah. Kalau saya kalau dulu waktu SD itu, kalau kan belum punya sepatu, jadi ke pasar itu berarti lihat yang di pasar itu pengen beli, tapi ya tidak terwujud impiannya. Ketika melihat teman sekolah pakai sepatu, apa yang kalian rasakan? Sebelum Kalian tidak pakai sepatu nih, alas kaki tidak ada. cerita pengalaman saya sebelum saya dibantu untuk masuk dia biayain sekolah itu waktu tidak punya alas kaki ya, gimana ya, mau bilang malu sih buat biasa saja lah, memang karena kekurangan waktu itu. Disuruh pilih mau tidak beli buku, beli alas kaki, berarti buku tidak beli karena kekurangan. Jadi harus memilih Salah satu. mau beli sepatu atau buku. Ya sudah, kita pilih ya sudah buku saja biar tidak dapat hukuman dari guru dan bisa pakai belajar juga kan. Kalau sepatu ya mungkin waktu itu belum diwajibkan semua harus pakai sepatu lah. Guru juga mengerti dengan keadaan, jadi kita sesuaikan dengan itu sih. Ya, dia teman pakai seperti itu, kita juga pengen seperti itu. Tapi kan kadang kita berpikir juga keadaan orang tua itu bagaimana. Jadi ya dibikin biasa saja. Elis? yang pertama pasti malu. Malu? Iya. Ya, itu saya bisa rasakan. Karena pengalaman saya masih SD. Kan ke sekolah yang hari Jumat kan harus pakai seragam pramuka. Terus saya tidak ada seragam pramuka, hanya pakai yang merah putih saja. Jadi pulang ini harus menangis dari orang tua. Jadi kayak menangis. Iya, menangis. Iya. Orang tua bilang tunggu kan belum ada uang. Nah, mungkin apa yang kita kasihkan atau donasi yang teman-teman sumbangkan itu mungkin saya hanya bisa sumbang 10.000, saya belum bisa beri banyak. Tapi itu manfaatnya itu sangat besar sekali. Nah, mungkin kalian memberikan tenaga, tapi dana yang mereka kasih 10.000 ditambah tenaga yang kalian berikan itu bisa sangat bermanfaat untuk 500 anak. Kenapa saya pengen melakukan ini? Kenapa saya pengen mengajak kalian? Karena kita tidak tahu. Dari sekian 500 anak itu bisa jadi ada bupati di situ. Dari sekian 500 anak itu bisa jadi ada tentara, polisi, dokter, orang-orang hebat, pengusaha di situ. Nah, karena kita ini pernah merasakan kebaikan orang,
kita harus bisa tularkan kebaikan itu buat adik-adik di sini. Besok-besok dengan harapan kita kalau mereka sudah sukses, mereka juga punya pola pikir, oh dulu saya pernah ditolong oleh kakak-kakak saya. Nah, ada adik-adik saya yang susah. Saya pengen juga mau menolong. Toh saya sudah jadi orang sukses. Kalian bahagia tidak terlibat kegiatan seperti ini? Nah, Sangat bahagia. Sangat bahagia. tentunya kalian bahagia. Nah, teman-teman, dana yang kami kumpulkan itu seperti yang saya bilang tadi adalah baru mau 24 juta. Dan kita masih membutuhkan 100 juta lebih. 100 juta lah. Supaya bisa membuat 500 anak di sini tersenyum. Nah, mari kita saling bahu-membahu. Kalau kami sendiri tidak bisa. Tapi kebaikan teman-teman yang mau berdonasi, mau 10.000, mau 1.000 rupiah, mau 100.000, mau 1 juta, kami terima semua. Dana itu kami gunakan untuk menolong anak-anak di sini. So, buat teman-teman yang bertanya apakah masih membuka campaign ini, kami masih buka. Target kami adalah tanggal 2 Oktober kami akan salurkan donasi kalian, bagikan dalam bentuk hadiah. Hadiahnya adalah sepatu atau tas. Teman-teman share video ini ke semua sosial media kalian, ke semua teman-teman kalian, saudara kalian, bapak mama kalian. Ajak mereka untuk donasi. Karena kebaikan yang kalian beri ini mengubah 500 anak di sini. Mungkin kita belum merasakan sekarang, tapi kita akan lihat 10-20 tahun lagi ke depan investasi meskipun 10.000, meskipun 1.000, meskipun 100.000, tapi bisa membawa dampak yang sangat luar biasa sekali. Nah, harapan kalian buat anak-anak di kampung sini. Satu-satu, saya mau dengar. Kalau dari saya, harapan saya ke depan itu, untuk sekarang itu yang saya pikirkan adalah pendidikan. Dengan dibantunya dari teman-teman semua yang sudah membantu ataupun yang mau membantu lagi, itu saya pengen itu pendidikan di tempat sini ataupun di Belu sini itu biar lebih maju. Iya. Karena untuk membangun kan kita manusia yang membangun. Jadi kalau kita sudah dari diri kita maju, maka kita pun akan membangun lingkungan kita untuk lebih maju. Ya. Terus Ima? Kalau harapan saya ke depan, anak-anak di kampung ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, walaupun tidak seperti yang di kota-kota besar, tapi yang kita bisa, semoga mereka bisa mendapatkan seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Elis? Kalau harapan saya ke depannya, saya pengen ke depannya anak-anak semua bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Kalau ke saya pribadi, untuk membuat suatu kebaikan itu tidak perlu kita kaya dulu. Tidak perlu kita punya banyak uang. Kalau kita bisa berikan apa yang kita punya, ya kita berikan. Misalnya kayak sukarela memberikan tenaga, itu suatu pemberian yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman yang memberikan uang, itu sebuah apresiasi buat anak-anak di sini, apresiasi buat pendidikan anak-anak Indonesia Timur, khususnya NTT, itu sangat luar biasa. Dengan kita mendukung campaign ini, itu kita sudah berpartisipasi untuk menolong negara ini jauh lebih baik. Mari kita membuatkan kebaikan kecil yang bisa dampaknya besar buat anak-anak Indonesia. Oke teman-teman, untuk menutup video ini saya mengingatkan campaign ini masih berjalan sampai bulan 9. Waktu tinggal sedikit lagi, jangan tunda-tunda. Kalau mau membuat kebaikan, klik link di description di bawah atau di komentar di bawah dan pilih donasi sekarang.
Nah, tetap semangat. Saya tidak punya uang untuk bayar kalian, tapi melihat hati kalian, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Tetap semangat. Kita harus fight untuk 500 anak.